Udah nggak kerasa lagi, sekarang udah memasuki 15 hari puasa. Nah, pastinya teman-teman yang mungkin berpikir sekarang produk Pesa Muslim akan mulai redup, yang dimana ini adalah bulan yang paling bagus banget untuk mempromosikan produk Muslim, mau itu diiklankan di Facebook Ads, TikTok Ads, ataupun teman-teman yang fokusnya itu di affiliate, itu udah pasti lagi ramai banget. Tapi yang mungkin berpikir ya, untuk kedepannya ini gimana nih? Apakah harus ganti produk ataupun yang lainnya? Nah, ini terkhusus buat teman-teman yang suka nyari peluang, suka nyari jalan untuk bisa menghasilkan cuan intinya dari internet, apalagi yang jago iklan. Saya akan rekomendasikan satu produk. Ini produk bukan produk yang rame, gak bakalan booming juga, tapi sustainable. Yang dimana produk ini akan dibutuhkan dan bisa aja suatu saat itu bakalan membludak kebutuhannya. Nah, jadi langsung aja deh kita mulai bahas teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya mendapatkan sebuah chat dari teman saya. Sebetulnya ini nggak penting, tapi akan saya coba ceritakan dari sini terlebih dahulu. Chat ini itu kayak semacam minta bantuan untuk membuatkan sebuah undangan pernikahan, tapi dengan bentuk website. Nah, ini mungkin hal yang paling biasa dan dari dulu juga udah ada website undangan seperti itu. Tapi di sini saya coba riset kembali teman-teman ya, apakah akan ada peluang besar kalau misalkan kita mempromosikan produk yang ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, setelah saya coba riset ternyata ada. Jadi ada dua produk yang dimana produk ini tuh emang ada di TikTok teman-teman ya. Dan setelah saya coba riset dan saya coba untuk cek, ternyata produk ini lumayan ada peningkatan ketika dijual di beberapa marketplace. Seperti contohnya di Shopee ataupun di marketplace luar, dan salah satunya di social e-commerce seperti TikTok itu ternyata ramai untuk produknya. Jadi produknya apa? Produknya itu adalah produk cincin dan emas. Oke, di sini mungkin teman-teman udah paham apa yang saya maksud kalau misalkan teman-teman jago jualan. Tapi kalau misalkan yang belum ngerti apa maksudnya, saya akan coba jelaskan sebelum kita praktek ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk produk cincin dan emas ini emang lagi dibutuhkan setelah bulan Ramadan. Mungkin memasuki bulan Syawal dan bulan Haji, ini produk itu bahkan ramai. Kenapa? Karena banyak yang nikah. Ini udah menjadi salah satu tradisi di negara Indonesia ya, untuk sebagian mayoritasnya. Nah, kalau misalkan di daerah saya di Jawa Barat, udah pasti teman-teman ya, di bulan-bulan tersebut itu bakalan ramai nih penjualan produk cincin dan yang lainnya. Dan untuk target marketnya ini spesifik. Dan di sini saya ingatkan lagi, kalau produk ini itu bukan produk yang bakalan booming seperti produk Muslim, misalkan itu di bulan puasa ya langsung membludak, enggak, tapi ini produknya itu dibutuhkan ya. Jadi setiap bulan, setiap minggunya mungkin bakalan ada teman-teman ya, tapi ingat ini produknya itu spesifik. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan seperti apa data grafiknya dan gimana nih peluang produk ini dipasarkan, terus cocoknya produk ini dipasarkannya itu di mana aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sambil menambah wawasan, yuk langsung aja kita mulai bahas. Oke, di sini saya sudah mendapatkan sebuah data yang dimana datanya itu dari dua produk. Yang pertama dari produk cincin dan produk emas. Yang pertama di sini saya munculkan dulu datanya dari Google Trend. Mungkin kalian udah familiar dengan salah satu platform ataupun website yang satu ini. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari data grafiknya, emas dan cincin teman-teman ya, ini sebetulnya nggak ada penurunan yang signifikan, yang dimana kalau misalkan ada kenaikan langsung anjlok gitu kan. Enggak. Di sini kalau misalkan kita lihat itu lurus saja ya. Cuman untuk naik turunnya itu sedikit teman-teman tuh ya, seperti ini untuk kebutuhannya ya. Dan ini durasinya itu selama 12 bulan. Dan saya penasaran kalau misalkan kita cek di platform kalau data, apakah memang ada produk tersebut lagi trending, lagi banyak penjualan, omsetnya gede ataupun gimana. Dan di sini saya langsung cek. Di sini saya langsung ceknya itu langsung ke kategori fashion teman-teman ya. Di kategori aksesoris fashion. Di sini kalau misalkan kita lihat, ternyata yang jualan produk cincin ataupun aksesoris itu tokonya gede. Maksudnya banyak ya, sekitaran 2000 toko dengan pendapatan 34 miliar dalam waktu 1 minggu. Bayangin teman-teman ya. Nah, di sini tapi tingkat pertumbuhannya itu minus ya. Ya, mungkin ada beberapa faktor ya kenapa bisa seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat dari data grafik pendapatannya ada peningkatan di tanggal tanggal 20-an. Kita belum tahu ataupun kita belum bisa melihat teman-teman ya data di bulan berikutnya, seperti contohnya di bulan Syawal apakah bakal ada kenaikan ataupun enggak. Kalau misalkan saya lihat kayaknya bakalan ada ya, apalagi sekarang udah mulai banyak nih yang minta buatin kayak semacam undangan digital gitu kan, dan kebetulan souvenir yang lainnya itu udah mulai banyak. Nah, ini adalah peluang sebetulnya ya. Oke, lanjut. Di sini kalau misalkan kita lihat dari beberapa datanya seperti ini teman-teman ya, tren pendapatan kategorinya itu seperti ini, ada pelonjakan tuh.
Dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat di bagian bawahnya ada kompetisi konten, untuk kontennya itu naik turun. Dan kalau misalkan kita lihat konten di TikTok, kebanyakannya kan kayak semacam fashion dan elektronik. Untuk produk cincin sebetulnya sedikit ya, karena sudah saya jelaskan tadi untuk target marketnya ini sedikit ya. Oke, lanjut di bagian kompetisi e-commerce-nya seperti ini. Nah, ini adalah produknya. Jadi yang pertama, ini yang paling muncul adalah cincin terbaru series A 2024. Nah, kalau misalkan kita lihat konten dari ketiga konten terbaik teman-teman ya, yang mempromosikan produk ini sehingga mendapatkan omset yang cukup besar, itu kontennya seperti ini. Ini yang kedua kita lihat. Nah, tahu sendiri kalau harga antam itu lagi naik ya. Apalagi sekarang ya pada saat turun di video ini harga emas itu naiknya 6 ribu. Nah, buat kakak-kakakku yang mau dapat voucher. Paham nggak teman-teman maksudnya? Jadi di sini kalau misalkan kita pikirin lah ya, ini ada cincin dan di sini tuh ada yang namanya itu emas antam teman-teman ya. Nah kedua produk ini tuh kayak semacam satu paket teman-teman yang dimana dibutuhkan untuk setiap pernikahan biasanya ya. Jadi kayak kalau misalkan buat investasi ataupun buat kayak semacam mahar itu udah jadi satu paket. Nah di sini ini adalah salah satu peluang yang bisa teman-teman gunakan, tapi mungkin untuk cara promosinya sulit banget. Kenapa? Karena harus ada testimoni dan kepercayaan yang cukup tinggi. Nah ini adalah salah satu PR-nya sebetulnya ya. Jadi di sini kalau misalkan saya ambil sebuah kesimpulan untuk di TikTok Indonesia salah satunya. Di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, produknya emang rame dan ini salah satu kontennya lagi. Oke, kalau yang ini cuman diperlihatkan aja untuk produknya seperti ini. Dan kalau misalkan cewek ini udah langsung tertarik, apalagi yang mau nikah sebentar lagi pasti kayak semacam nyuruh untuk calon suaminya memberikan semacam cincin seperti ini. Saya yakin teman-teman ya, meskipun itu nggak semua ya, tapi pasti ada nih yang beli kayak gini. Oke, dan ini untuk beberapa produknya. Dan di sini saya penasaran ya, apakah cuman di aksesoris fashion untuk negara Indonesia saja. Dan saya langsung cek di bagian platform kalau data untuk versi Amerikanya, ternyata untuk versi Amerika teman-teman ya, untuk 10 toko teratas di sini ada nih ya perhiasan di bagian sini teman-teman ya, dan di sini juga ada beberapa aksesoris fashion ya. Coba kita lihat yang ini teman-teman ya, apakah di di platform luar seperti contohnya di Amerika itu emang ada produk cincin bagus atau enggaknya nih. Jadi ini bukan teman-teman ya, yang ini bukan berarti yang atas. Kalau misalkan yang ini perhiasan aksesoris dan custom, kira-kira ada nggak di sini? Oke, kita lihat dulu teman-teman ya, apakah ada di sini. Oke, nah ini ada ya. Nah ini nih ada nih teman-teman ya. Ini kayak semacam cincin juga. Ini sama ya. Ini cincin kayaknya. Ya cincin ya teman-teman tuh. Kalau misalkan di TikTok luar negeri untuk produk cincin ini udah mulai meningkat, dan kalau misalkan dilihat dari tren pendapatannya itu meskipun ini nggak langsung naik teman-teman ya, ini cuman kayak semacam garis lintang kayak gini, itu sebetulnya menurut saya menarik teman-teman ya, perlu dicoba nih untuk dijual. Nah dari sini kita udah ketahuan untuk produk semacam ini itu emang bakal dibutuhkan nantinya. Nah, cuman di sini kita mikir nih, kira-kira mempromosikan produknya ini gimana? Yang pertama, mungkin dari saya, teman-teman ya, kita bisa menggunakan yang namanya itu door to door. Yang dimana kalau misalkan kalian punya kenalan dekat, kita bisa langsung promosikan. Ini mungkin di luar konteks ya. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman ini udah punya follower gede, kalian bisa bikin yang namanya konten dan live untuk mempromosikan produknya. Tapi ingat, ini harus punya follower gede ya. Ya mungkin di angka 20 ataupun 30 ribu follower teman-teman ya, untuk meyakinkan kalau misalkan teman-teman ini menjual produk yang dibutuhkan. Dan ini harus sesuai ya, misalkan yang pertama teman-teman ini jualan produk aksesoris, contohnya topi gitu kan. Nah nyambung nih sama aksesoris yang lain, contohnya cincin, gelang gitu, kayak gitu teman-teman ya, itu masuk. Kalau yang ini bukan gelang ya, tapi ini kalung teman-teman. Nah kita akan coba untuk lihat teman-teman ya, produk cincin kira-kira gimana nih prospeknya ya. Coba kita lihat di sini, saya akan langsung aja cari produk langsung aja cari cincin seperti ini, dan kita akan coba untuk lihat datanya seperti apa di sini pendapatannya. Oke, untuk cincin di sini ya pendapatannya emang gak gede ya, seperti ini teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat data-datanya, kita akan pilih selama 30 hari ya. Kita lihat kalau misalkan dalam waktu 30 hari produknya itu seperti apa kalau misalkan cincin ya. Kita lihat dari sini. Oke, kita tunggu. Oke, jadi ini untuk yang pertama, cincin lebih ke cincin kayak semacam buat gaya ya, bukan buat yang lainnya. Tapi di sini ada nih cincin couple teman-teman ya. Untuk omsetnya sekitar 14 jutaan. Jadi seperti ini untuk produknya tuh ya, seperti ini bisa kalian lihat.
Oke, jadi cuma seperti itu dan saya yakin bikin kontennya simple, kita tinggal beli barangnya terus kita tinggal pakai aja ya. Seperti itu teman-teman ya untuk bikin kontennya. Nah, kalau misalkan kita jual seperti contohnya di Shopee gimana? Nah, kalau misalkan di Shopee kita cek dulu teman-teman ya di Shopee nih. Ya, kita lihat di Shopee apakah di Shopee itu banyak penjualan soal cincin. Menurut saya ini banyak teman-teman ya. Kita akan langsung aja cek seperti ini untuk produk cincin. Nah, ini yang paling ramai saya lihat kemarin ada nih di platform Cloudata tapi hilang sekarang teman-teman ya untuk produk yang ini. Ini harganya bagus ya. Tuh ini 129.000 dengan total penjualan 1.000. Dan kalian bisa coba ya untuk menghubungi beberapa seller mungkin di TikTok teman-teman ya. Yang pertama jadi affiliate-nya. Dan di sini teman-teman itu coba hubungi apakah bisa dropship ataupun enggak. Dan saya punya caranya teman-teman ya. Caranya itu kita bisa mengiklankan di TikTok Ads. Seperti yang sudah saya bilang di awal, kalau misalkan teman-teman jago ngiklan gitu kan, ini adalah salah satu prospek yang bisa dicoba. Nah, saya akan coba jelaskan kenapa bisa seperti itu. Oke, ini adalah pandangan saya pribadi teman-teman ya tentang masalah produk ini. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan produk tersebut meskipun produk itu nggak booming, nggak viral, nggak trending, tapi bakal dibutuhkan gitu kan di waktu yang dekat menurut saya. Apalagi banyak orang yang mau nikah nih di bulan-bulan ini, pasti banyak ya yang membutuhkan produk tersebut. Oke, jadi di sini saya punya sebuah ide yang dimana idenya mungkin terlihat umum, tapi bisa dicoba teman-temannya. Jadi seperti ini. Saya akan buat dulu sebuah gambarannya. Sebetulnya ini nggak ada praktek buat bikin konten ya, cuman ingin memberikan sebuah referensi gambar tentang produknya. Oke, saya akan buat dulu yang pertama itu cincin teman-teman ya. Jadi si cincin ini sebentar ya. Ini kayaknya saya hapus dulu. Jadi si cincin ini teman-teman ya. Nah, si produk ini itu kita bisa gunakan untuk mempromosikan produknya itu dengan satu cara, yaitu dengan yang namanya itu ads ataupun iklan. Nah, inilah teman-teman ya. Iklan ini yang paling yang paling krusial lah bahasanya, yang bisa teman-teman itu mendapatkan omset yang cukup lumayan. Bukan omset ya, bisa disebut teman-teman bakal mendapatkan yang namanya itu profit. Gimana cara mendapatkan profitnya? Jadi gini, kalau misalkan kita ngiklan di ads ataupun di TikTok lah ya, anggaplah di TikTok teman-teman ya, di TikTok ads maksud saya ya. TikTok ads kan bisa diarahkan ya menuju landing page. Di sini kalian bisa bikin yang namanya itu landing page ya, LP nih teman-teman ya, landing page, mau itu menggunakan Elementor Pro ataupun menggunakan Trebelio, menggunakan order online dan yang lainnya juga kalian bisa. Nah, di sini kita harus punya akses dulu ke produk ini teman-teman ya. Kita harus punya akses ya. Akan saya buat akses seperti ini. Aksesnya apa? Yang pertama ini harus dropship. Nah, ini mungkin jauh dari konteks tentang affiliate ya. Nah, kalau misalkan kita dropship, berarti kita bebas menjual produknya, teman-teman ya. Sebagai contoh, kita akan lihat lagi produk yang ada di sini. Ini harganya 129.000 ya. Di sini saya akan langsung aja kasih harga untuk produknya. Misalkan di sini itu 129.000. Kayak seperti ini ya. Kalian pengen profit berapa? Misalkan itu pengen profit 50.000. Anggap ya teman-teman, ini anggap aja 50.000. Berarti di sini harganya teman-teman itu bakalan sekitaran 179.000 ya. 179.000 produk ini dijual. Nah, di sini teman-teman ini bisa langsung ya bikin landing page yang menarik gitu kan. Tapi untuk promosinya itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya itu konten. Nah, konten di sini kalian bisa melihat dari beberapa konten yang ada di TikTok yang udah viral. Seperti apa kontennya kalian bisa cek. Dan setelah itu diiklankan di TikTok Ads ya. Nanti saya yakin ya dengan LP ini teman-teman ya, dengan landing page ini ya, dengan landing page yang sudah teman-teman buat, pasti ada yang namanya itu CO. Nah, CO ini mungkin agak ribet nih nantinya. Kenapa? Kita harus mengolah konsumen yang dimana bakalan masuk si CO ini itu ke WA. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak punya website, tapi kalau misalkan punya website itu diarahkan langsung ke web khusus gitu kan, yang dimana bisa langsung check out, nanti dikonfirmasi dan teman-teman ini harus beli ya ke sini. Jadi untuk alur cara kerjanya itu gini ya. Yang pertama ini cincin teman-teman ya, anggaplah ini tuh seller ya, seller saya buat seperti ini. Nah, di sini tuh dropship ya, dropship itu sebagai teman-teman ya, dropship kayak seperti ini. Nah, dropship ya, DS lah anggap. Terus di sini tuh ads ya, iklan ads. Nah, ketika kita iklankan, terus sini tuh ada yang namanya itu pembeli ya, buyer lah bahasanya teman-teman ya, ataupun pelanggan juga bisa. Nah, pelanggan akan membeli ke misalkan itu dua opsi ya, misalkannya itu ke WA ya. Kalau ke WA ini nanti teman-teman yang harus kelola ya, jadi dikelola di sini nih, CO-nya itu langsung ya teman-teman yang atasi. Tapi kalau misalkan ke web ya, ke web kita tinggal kirim aja ya, kayak semacam struktur resinya teman-teman ya. Kayak semacam struktur resi, dan resi ini kalian kirim ke sini, ke sellernya langsung
ya kayak gitu. Jadi ini untuk konsep kalau misalkan teman-teman mau main dropship. Nah, jadi ini adalah salah satu produk yang dimana produknya itu sustain, sangat dibutuhkan, setiap tahunnya bakal butuh produk-produk seperti ini. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan pengen fokus di aksesoris, itu nggak harus mempromosikan produk kayak semacam cincin capet, cincin untuk pernikahan, enggak. Karena untuk konsep cincin itu banyak. Seperti contohnya tadi, kayak semacam cincin tasbih teman-teman ya, ataupun cincin titanium gitu kan, itu banyak. Nah, ini adalah aksesoris yang sering banyak dipakai dan sering banyak dibeli oleh beberapa orang. Nah, sebagai kesimpulannya, teman-teman ya, di video ini yang saya ingin kasih tahu gitu kan, bahwa kalau misalkan kita mempromosikan produk yang dibutuhkan, kita mungkin nggak perlu perang harga lah, kita juga bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Ini kalau misalkan teman-teman ini jualan produk, jadi affiliate di TikTok, tapi sulit banget untuk naik gitu kan, jong terus gitu kan, coba pakai produk ini ya, kalau misalkan worth it gitu kan, ataupun kalau misalkan bagus, silakan teman-teman promosikan produknya dengan iklan. Dan iklan itu bukan cuma di TikTok Ads aja, kalian juga bisa ngiklan di Facebook Ads. Dan sebetulnya ini video itu diarahkan buat teman-teman yang suka ngiklan ya. Nah, jadi itu saja mungkin di video kali ini ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung apa yang saya sampaikan dan masih belum ketangkep apa yang saya bahas, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan coba jelaskan ya. Tapi yang jelas di sini seperti itu ya, produk cincin ini satu paket sama Mas Antem, dan sebetulnya yang dibahas cuma produk cincinnya aja. Ini sebagai daya tarik aja teman-teman ya, bahwa produk itu bakalan laku setelah bulan puasa. Dan kalau misalkan teman-teman yang usianya di angka usia 27 sampai 28 pasti bakal ngerasain produk ini seperti apa ramenya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.